而收了。大丈无情，世人无。让我看看你底子里还。计，大灵，何惧万？为此河西伶仃一命，第一人是大理武道，应折不屈，不是钢骨。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Sword of Kambing episode ke-20. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Campingan mengantar para anggota dari Taman Fenglei untuk pergi mencari keberadaan dari makam leluhur keluarga Chen. Yang singkatnya dalam perjalanan tersebut mereka pada akhirnya telah menemukan makam leluhur dari keluarga Chen itu, yang dengan segera Nona Chen berlayat di makam dari leluhurnya. Yang sedangkan untuk Campingan sendiri ia mencari tanaman obat ataupun buah-buahan obat untuk nantinya diberikan kepada Liu Xuanyang. Sedangkan untuk Liu Xuanyang kemarin juga telah membangkitkan kekuatan spiritualnya dari teknik pedang terbang yang dimiliki oleh buku bela diri pedang terbang, yang hal itu memberikan kekuatan kepada Liu Xuanyang juga. Sedangkan untuk di tempat lainnya kita kemarin diperlihatkan dengan pertarungan epik antara Paman Liu yang berasal dari Taman Fenglei melawan Paman Songchang yang berasal dari keluarga Song. Yang dalam pertarungan tersebut bisa dilihat kalau Paman Liu lebih hebat dalam menghadapi Paman Songchang, membuat Paman Songchang berada di kondisi yang sekarat, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Paman Songchang sekarang yang tak tersadarkan diri di dalam dunia kesadarannya. Yang di sini Paman Songchang melihat kenangan masa lalunya mengenai orang-orang yang dulunya pernah dihabisi oleh Paman Songchang dalam pertempuran besar. Yang dalam ingatan tersebut Paman Songchang banyak dihujat karena dianggap sebagai orang kejam yang telah menghabisi banyak orang dengan kekuatan tiraninya. Dan hal ini justru membuat Paman Songchang semakin bersemangat karena tujuannya adalah untuk menjadi yang terkuat. Setelah itu pun tampak Paman Songchang bangkit dengan kekuatannya untuk berhadapan dengan Paman Ling kembali. Paman Songchang diselimuti oleh aura kekuatannya yang berwarna gelap. Hal ini pun membuat Ling menjadi sangat kaget karena kekuatan dari Paman Songchang tidak seperti manusia pada umumnya. Dan setelah itu pun pertarungan di antara mereka berdua kembali berlanjut, yang dalam pertarungan ini terjadi sangat sengit sampai membuat lautan di sana ikut terbelah karena kekuatan dari Paman Songchang. Yang lalu pertarungan di antara mereka saling beradu serangan satu sama lain sampai Paman Songchang melemparkan gunung ke arah dari Ling yang di sini Ling bisa memotongnya dengan tangan kosong. Yang dalam pertarungan ini juga tampak Paman Songchang yang di dalam dunia kesadarannya tampak mencoba untuk melewati segala tantangan yang untuk melakukan sebuah penerobosan. Sampai pada akhirnya Paman Songchang dan juga Ling mereka berdua saling beradu pukulan satu sama lain. Yang dalam peraduan pukulan tersebut Paman Songchang mengerahkan seluruh kekuatannya, yang hal ini juga membuat di dunia kesadaran dari Paman Ling juga ikut menerobos. 是大理武道，应折不屈，不是钢骨。
yang hal ini pun menjadi pertanda bahwasanya Paman Soncang sekarang telah berhasil menerobos. Dan setelah peraduan kekuatan mereka sebelumnya, tiba-tiba saja Paman Soncang dan juga Ling Er mereka berdua berhenti bertarung. Dengan di sini Paman Soncang memberikan hormat kepada Ling Er dan berterima kasih kepada Ling Er karena telah membantu dirinya untuk melakukan penerobosan. Jadi di sini kayaknya mereka berdua itu temen lah. Karena setelah itu Paman Soncang dengan sopan berterima kasih kepada Ling Er dan juga gurunya Ling Er yaitu Yang telah membantu dirinya untuk melakukan penerobosan. Yang bisa dibilang Paman Soncang sepertinya terjebak dalam kultivasinya dan mungkin dirinya membutuhkan sesuatu pemicu untuk bisa melakukan penerobosan, yaitu situasi hidup dan mati. Yang karena sebelumnya Ling Er telah memberikan serangan dahsyat kepada Paman Soncang yang membuat Paman Soncang berada di situasi hidup dan mati. Dan minusnya dari serial Donghua ini tuh kita tuh nggak tahu yang mana musuh, yang mana kawan. Ini sebenarnya Paman Soncang itu baik ataupun jahat. Setelah itu pun Paman Soncang dan juga Ling Er mereka berdua berpisah. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Tuan Chi sekarang, yang Tuan Chi sekarang memberikan soal kepada murid-muridnya mengenai untuk menyalin sebuah kaligrafi yang dibuat oleh Tuan Chi. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya seseorang yang menemui Tuan Chi, yang di sini pun orang itu mengajak kepada Tuan Chi untuk berbicara bersama, yang ternyata orang ini merupakan teman Tuan Chi waktu ia masih bersekolah dan juga mereka berdua memiliki guru yang sama, yang di sini orang itu sangat menyayangkan dengan nasib dari Tuan Chi sekarang karena Tuan Chi ini merupakan murid kesayangan dari guru mereka, tetapi sayangnya Tuan Chi tak memanfaatkan ilmu yang ia miliki dengan benar, yang di sini Tuan Chi malah berdiam diri di sebuah desa kecil yang kehidupannya hanya kurang lebih sampai 6.000 jiwa. Lebih baik Tuan Chi bergabung bersama mereka kembali untuk mengembangkan akademi dari guru mereka, tetapi Tuan Chi menolak ajakan tersebut dengan menjawab bahwasanya 6.000 nyawa tetap saja merupakan nyawa manusia. Tidak ada orang yang boleh menentukan nyawa dari orang lain. Yang singkatnya Tuan Chi ini mengeluarkan kekuatan auranya dahsyat menegaskan kepada si orang ini bahwasanya ia tetap akan berada di jalannya sendiri, tak ingin kembali bersama dengan akademi mereka. Dan juga Tuan Chi memberitahu bahwasanya sepertinya dirinya akan melakukan pengusian bersama dengan penduduk lainnya karena sekarang peperangan yang akan semakin dekat. Dan setelah itu pun Tuan Chi dan juga orang itu mereka berdua saling berpisah. Kemudian pun kita berpindah ke tempat Campinga sekarang yang sedang merawat luka Liu Xuanyang, yang di sini mereka juga membicarakan tentang sebuah petualangan yang mungkin akan mereka lakukan. Tetapi masih belum jelas tujuan apa yang akan mereka tempuh untuk petualangan ini. Dan kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Guru Yang sekarang bertemu dengan kedua muridnya, yaitu murid Gendut dan juga Ling Er. Yang di sini Ling Er telah menyelesaikan permintaan dari Guru Yang. Yang di sini pun Guru Yang bertanya kepada Ling Er bagaimana perkembangan dari Soncang. Ling Er menjawab kalau Soncang memiliki pondasi yang lebih buruk. Yang dalam pertarungan sebelumnya, Ling Er telah mengetahui kalau Soncang memang sekarang telah menurun dalam seni bela dirinya. Tetapi sebelumnya Ling Er telah membantu Soncang untuk meluruskan jalan bela dirinya Soncang. Tetapi si murid besar juga ingin mencoba untuk mendapatkan hal yang sama seperti Ling Er dan juga Soncang, yaitu peningkatan kekuatan. Yang di sini pun Guru Yang menyuruh kepada murid besar untuk melakukan petualangan di kota naga. Yang hal ini pun seketika membuat murid Gendut merasa khawatir karena ini akan sangat berbahaya, apalagi ia akan pergi sendirian. Tetapi pada akhirnya ia menerima misi itu dan ia pun pergi dari sana. Yang hal ini pun membuat Ling Er merasa khawatir kepada juniornya. Tetapi Guru Yang menenangkan kepada Ling Er bahwasanya mereka itu tidak memiliki akar untuk menetap. Mau bagaimanapun nasib mereka, akhir dari perjalanan mereka merupakan kematian. Jadi Guru Yang meminta kepada Ling Er untuk tidak khawatir kepada juniornya. Dan setelah itu pun Ling Er juga pergi dari sana untuk menemui keluarganya kembali. Tetapi tak lama setelah perpisahan itu, tiba-tiba saja Guru Yang bertemu dengan jiwa dari neneknya Mukusuan. Yang di sini sang nenek seperti ingin meminta sesuatu kepada Guru Yang, tetapi Guru Yang langsung menolak hal tersebut. Yang awalnya nenek Mukusuan tetap memaksa, tetapi langsung dimarahi kembali oleh Guru Yang, membuat neneknya Mukusuan pun ketakutan. Dan pada akhirnya Guru Yang memberikan perintah kepada nenek Mukusuan untuk menjalankan misi melindungi jembatan. Nenek Mukusuan menerima misi itu dan setelah itu pun ia pergi dari sana. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Guru Yang kembali lagi mendapatkan tamu yang kali ini merupakan Tuan Chi. Guru Yang cukup terkejut karena tak menyangka Tuan Chi akan datang menemuinya.
Tuan Qi beralasan dirinya datang menemui Guru Yan karena untuk menumpang, karena ia mengetahui kalau Cempingan akan datang mengunjungi Guru Yang. Jadinya ia datang ke sini untuk bertemu dengan Cempingan. Sambil menunggu Cempingan, Guru Yang menyinggung Tuan Qi dengan bertanya kepada Tuan Qi apakah Tuan Qi akan takut dengan situasi sekarang karena sekarang banyak orang yang mengincar Tuan Qi. Apalagi sekarang ancaman dari bahaya itu yang sudah sangat dekat sekali dengan tempat mereka. Tuan Qi meresponnya dengan santai, tetapi di sini Guru Yang sadar bahwasannya Tuan Qi sekarang tampaknya merasa khawatir, dan hal ini membuat Guru Yang cukup terkejut karena tak menyangka Tuan Qi akan memiliki rasa kekhawatiran seperti ini. Tetapi Tuan Qi langsung menjawab bahwasannya mereka berdua itu memiliki jalan yang berbeda yang membuat mereka berdua tak akan bisa dekat. Dan tak lama kemudian Cempingan pun tiba di tempat mereka. Yang di sini ternyata Cempingan berniat ingin meminta bantuan kepada Guru Yang untuk membantu dirinya menyembuhkan Li Xuanyang yang berada di kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi Guru Yang meresponnya dengan dingin, menjawab bahwasannya itu bukan urusannya. Yang lalu Guru Yang menyuruh kepada Cempingan untuk segera pergi karena di sini Guru Yang juga akan pergi meninggalkan kota, mengetahui kalau sekarang kota mereka berada dalam bahaya. Dan setelah itu pun Tuan Qi mengajak kepada Cempingan untuk jalan pulang bersama. Dan sambil jalan bersama, Tuan Qi menitipkan 2 batu giok kepada Cempingan. Yang di sini Tuan Qi meminta kepada Cempingan jika nantinya Cempingan melihat sesuatu hal yang indah berupa tulisan kaligrafi, maka Cempingan disuruh untuk membuka salah satu batu giok ini, yang nantinya akan adanya sesuatu yang mengejutkan Cempingan. Dan sebagai ucapan perpisahan, Tuan Qi mengingatkan kepada Cempingan bahwasanya seorang pria akan bisa jatuh dengan metodenya sendiri. Perkataan itu merupakan isyarat untuk Cempingan berhati-hati dengan pilihannya sendiri. Dan setelah itu pun Cempingan pulang kembali ke rumahnya, tetapi pada saat ini Cempingan masih belum menyerah. Ia mengambil seluruh harta yang ia miliki dan berniat untuk mengejar Guru Yang sebelumnya meminta bantuan kepada Guru Yang untuk menyembuhkan Li Xuanyang. Tetapi sayangnya kereta kuda dari Guru Yang tak berhenti, membuat Cempingan pun benar-benar tak bisa lagi untuk meminta bantuan dari Guru Yang. Dan setelah itu kita diperlihatkan dengan situasi kota sekarang yang dipenuhi oleh awan hitam menyelimuti kota mereka, yang sepertinya awan hitam ini merupakan ancaman yang telah ditakut-takuti oleh Tuan Qi sebelumnya. Dan setelah itu tampak Tuan Qi juga mengeluarkan bayangannya yang besar yang kemungkinan besar untuk melindungi kotanya. Dan setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Sword of Coming episode ke-20 bersambung. Dan kemungkinan hari ini merupakan hari terakhir dari Sword of Coming cuy. Karena besok di hari Sabtu, serial Donghua Sword of Coming ini akan langsung ditamatkan dengan menayangkan 5 episode secara langsung. Yang alasannya kenapa? Karena kemungkinan Tencent ingin mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menayangkan semua Donghua Sword of Coming ini sampai tamat di bagian SVIP mereka. Yang intinya Tencent Cina ingin mendapatkan keuntungan lebih cepat. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 心狠手辣，大丈无情，是人无